Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan membuat salah satu video pembelajaran terkait dengan permasalahan pembelajaran matematika di SMA atau SMK atau MA. Langsung saja kalian simak videonya ya. Permasalahan pembelajaran matematika di SMA atau SMK atau MA yang pertama adalah kemampuan berhitung siswa yang masih rendah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya kemampuan berhitung awal siswa dalam proses kegiatan pembelajaran diantaranya siswa masih belum memahami konsep dan menghafal operasi hitung perkalian dan pembagian. Yang siswa masih bingung tentang konsep dasar dari faktor dan kelipatan bilangan. Kemudian, siswa masih kurang memperhatikan guru pada saat proses pembelajaran. Kemudian, masih banyaknya siswa yang bercanda dan berbicara dengan temannya daripada mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, akibat dari rendahnya berhitung akan membuat siswa tidak bisa belajar matematika dengan baik. Nah, karena matematika identik dengan perhitungan atau hitung menghitung. Nah, siswa juga tidak suka pada pembelajaran matematika karena sulit dalam menghitung. Nah, kemudian solusi dari permasalahan tersebut yang pertama adalah buat konsep belajar yang menyenangkan. Maksudnya di sini adalah guru membuat konsep pembelajaran yang menyenangkan agar siswa dapat menarik dan memahami materi tersebut. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar berhitung yang dikuatkan. Nah, maksudnya di sini adalah berhitung memerlukan konsep yang matang. Walaupun ada hafalan berupa rumus-rumus abstrak, tapi kalau sudah paham akan konsep menghitung, maka otomatis rumus-rumus abstrak tersebut akan mudah dihafal. Nah, di sini baik guru maupun orang tua sebaiknya menanamkan konsep berhitung, bagaimana konsep dari sebuah penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, kemudian ketiga adalah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, maksudnya di sini ketika dalam proses pembelajaran guru mengaitkan materi yang dipaparkan dengan kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Nah, permasalahan yang kedua adalah kurangnya minat belajar matematika. Nah, faktor yang menyebabkan kurangnya minat terhadap pelajaran matematika yang pertama adalah faktor eksternal, di mana hal-hal yang menyebabkan kurangnya minat terhadap pelajaran matematika meliputi kurangnya minat baca. Nah, maksudnya di sini kurangnya minat baca siswa disebabkan oleh kurang menariknya materi pelajaran matematika dan tidak kurang memahami konsep-konsep matematika. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kemauan dan keinginan siswa dalam belajar. Nah, faktor-faktor penyebab menurunnya minat siswa dalam belajar matematika lebih disebabkan kepada kemauan dan keinginan siswa untuk belajar matematika. Nah, faktor penyebab menurunnya minat siswa. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan siswa dalam belajar, mereka sangat jarang belajar di rumah. Pulang dari sekolah mereka lebih cenderung bermain dan pada malam harinya mereka juga bermain dengan teman-temannya. Jadi waktu untuk belajar dari siswa itu sendiri memang kurang atau tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, hal-hal eksternal yang menyebabkan menurunnya minat siswa dalam belajar, ya, yang pertama adalah metode mengajar yang kurang yang menyebabkan menurunnya minat siswa dalam mata pelajaran matematika disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah malasnya siswa mencatat pelajaran, tidak mengerjakan tugas di rumah, dan tidak memperhatikan guru menerangkan pelajaran. Nah, hal ini disebabkan karena cara guru dalam menerangkan pembelajaran tidak memakai variasi dalam mengajar. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang lengkap, di mana sarana dan prasarana ini merupakan unsur yang sangat penting untuk menunjang proses belajar dan pembelajaran siswa di sekolah. Nah, sarana dan prasarana ini meliputi seperti buku bacaan, media pembelajaran, tetapi setelah melakukan
berdasarkan penelitian yang dilakukan media pembelajaran, Quran dan buku penunjuk proses pembelajaran kurang lengkap. Nah, sarana prasarana dari segi buku dan media sudah ada, tapi terbatas. Jadi, dari sarana yang terbatas, guru menggunakan metode ceramah. Jadi, siswa bosan untuk memperhatikan guru. Guru menggunakan metode belajar yang kurang baik akan mempengaruhi minat siswa dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan siswa di sekolah. Nah, lingkungan sosial sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran siswa di sekolah, di mana suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut dikemukakan adanya kedudukan dan peranan tertentu yang memiliki kedudukan dan peranan yang diakui oleh sesama. Lingkungan sekolah dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan masyarakat. Nah, yang keempat adalah siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Nah, faktor yang keempat yaitu terkadang ada beberapa guru yang memiliki sistem atau cara mengajar yang tidak menarik. Nah, sehingga tidak disukai oleh murid-muridnya. Nah, sebaiknya materi belajar yang diterapkan tidak monoton sehingga siswa bisa lebih antusias dalam belajar. Kemudian kelima adalah kurangnya perhatian orang tua di rumah. Nah, permasalahan lain yang menyebabkan siswa tidak bersemangat belajar adalah karena merasa kurangnya perhatian dari orang tua atau orang yang ada di rumahnya. Nah, orang tua yang jarang di rumah dan sibuk dengan urusannya sendiri terkadang membuat anak merasa terlantar sehingga tidak berminat untuk belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian, solusi dari permasalahan tersebut yang pertama adalah bersemangat ketika mengajar matematika, di mana salah satu cara untuk meningkatkan minat siswa adalah dengan bersemangat ketika mengajar. Nah, siswa bisa merasakan jika guru tidak bersemangat mengajar, hal ini menyebabkan siswa tidak menarik minat pada pelajaran matematika tersebut. Namun, jika guru bersemangat dan menjadikan suasana kelas menarik, maka siswa akan lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang kedua adalah perhatikan celah materi yang tidak dipahami siswa. Nah, guru sebaiknya mengetahui materi apa yang tidak dipahami siswa untuk meningkatkan keinginan mereka belajar lebih banyak. Kemudian yang ketiga adalah memberi contoh pengaplikasian matematika dalam kehidupan nyata atau dalam dunia nyata. Nah, contohnya, guru memberikan pada awal pembelajaran agar siswa dapat mempunyai minat dan menjadi termotivasi terhadap materi yang akan dijelaskan guru. Nah, guru juga bisa membantu siswa menghubungkan materi dengan jenjang karir yang mereka inginkan di masa depan. Nah, kemudian yang keempat adalah memberikan tantangan pada siswa, di mana memberi tantangan sangat penting untuk menciptakan antusias siswa dalam belajar. Nah, namun guru harus memiliki tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa, karena diberikan tantangan ini adalah untuk menyemangati bukan menurunkan minat siswa. Kemudian, permasalahan yang ketiga adalah kesulitan dalam memahami pelajaran matematika. Nah, faktor yang menyebabkan kesulitan dalam memahami pelajaran matematika yang pertama adalah faktor internal. Yang pertama yaitu kurangnya siswa memiliki kemampuan dasar atau inteligensi. Nah, hal analisis menunjukkan siswa masih memiliki kemampuan dasar yang masih rendah dan siswa belum mampu memahami materi yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika siswa diberikan soal dari guru, siswa belum mampu mengerjakan soal tersebut dengan tepat, sehingga hasil yang diperoleh masih sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah kesehatan tubuhnya. Nah, beberapa siswa yang sering tidak masuk sekolah karena sakit, sehingga dapat berdampak bagi tertinggalnya materi pembelajaran matematika. Nah, masalah kesehatan ini yang sering muncul dan berdampak pada siswa adalah kondisi fisik siswa yang kurang sehat pada saat mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dipengaruhi oleh penggunaan media atau alat peraga pembelajaran masih tergolong kurang. Di sekolah tersebut masih menggunakan media pembelajaran tradisional, padahal guru menyadari bahwa penggunaan media pembelajaran sangat membantu untuk mempermudah penyampaian materi. Selain itu, dengan adanya penggunaan media pembelajaran, siswa menjadi mudah memahami materi dan tidak mudah bosan. Kemudian yang kedua adalah
situasi keluarga. Nah, di mana kurangnya perhatian dari orang tua dapat disebabkan karena orang tua sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan pelajaran anak di sekolah. Nah, hubungan baik antara siswa dan orang tua perlu dibangun agar orang tua senantiasa mengetahui kebutuhan siswa dan kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, kemudian ketiga adalah beban belajar terlalu berat. Di mana penyebab sulit memahami pelajaran yang pertama adalah beban belajar yang terlalu berat untuk kalangan seusianya. Nah, permasalahan ini biasanya dialami oleh pelajar yang dari segi usia lebih muda dibandingkan dengan usia idealnya. Kemudian kelima adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung. Nah, penyebab sulit memahami pelajaran yang adalah karena faktor lingkungan yang tidak kondusif. Ada banyak penyebab suasana lingkungan belajar menjadi kurang kondusif. Yang pertama adalah sering memainkan smartphone. Nah, kemudian adanya suara TV. Nah, adanya godaan untuk mengobrol dengan teman dan masih banyak lagi. Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun siswa itu sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan fokus, di mana fokus ini merupakan kunci untuk belajar. Jika anak tidak memberikan perhatian penuh pada apa yang ia coba pelajari, maka itu bisa membuatnya sulit dan lebih lambat belajar. Nah, kemudian kedua adalah menggunakan metode yang sesuai dengan karakter siswa. Nah, guru harus mampu menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Setelah itu, guru dapat merancang metode pembelajaran yang kreatif yang dapat mengcover semua gaya belajar siswa di kelas. Nah, misalnya ada siswa yang gaya belajar itu visual dan audio, maka guru akan memerlukan beberapa metode pembelajaran agar mempermudah siswa dalam memahami pelajaran. Kemudian ketiga adalah menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Nah, guru harus mendesain media pembelajaran dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Nah, caranya dengan membuat peta empati, mengidentifikasi permasalahan, membuat rupa-rupa, melakukan uji coba, dan jangan segan-segan untuk melakukan perbaikan. Kemudian keempat adalah guru harus bersahabat dengan siswa, di mana guru harus dapat bersikap yang membuat siswa merasa aman dan nyaman. Nah, coba guru itu menerapkan 4 kompetensi guru, terutama kompetensi kepribadian. Nah, membuat siswa merasa dekat dan termotivasi dalam belajar. Kemudian yang kelima adalah menunjukkan percaya diri. Nah, siswa yang kurang paham cenderung akan merasa kurang percaya diri dan takut salah. Oleh karena itu, berikan rasa aman pada siswa saat belajar sehingga mereka tidak takut bertanya jika mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Kemudian selanjutnya adalah lingkungan yang mendukung. Nah, faktor lingkungan tentu memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Nah, saat belajar perlu diperhatikan tempat belajar, alat belajar, suasana di sekitaran tempat belajar, dan waktu. Itulah tadi video pembahasan infografis yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.